Saya tahu Anda tahu saya. Siap. Bukan baru lahir saya. Makanya tadi saya sudah sampaikan, keputusan ini adalah bukan keputusan sendiri. Paham ya? Dilarang sakit hati apalagi baper, karena video ini dibuat sesuai dengan fakta dan data. Kami tidak memaksa Anda untuk sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Saiful Bahwi. Senang berjumpa kembali dalam kanal konten politik Lambe Politik. Lambe Kulamis, Lambe Mutipis. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana Anies Baswedan masih terbelenggu dalam kasus Formula E di KPK. Kita tahu bahwa jalan Anies secara politik untuk maju sebagai calon presiden tinggal selangkah lagi. Menunggu pendaftaran ke KPU sebagai calon resmi dari koalisi 3 partai. Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Namun secara hukum kaki Anies Baswedan masih terbelenggu di KPK. Kenapa? Karena kasus Formula E yang sudah masuk ke penyelidikan KPK sejak November 2021 tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum apakah dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau dihentikan karena tidak memiliki cukup bukti untuk naik ke tingkat penyidikan. Kasus Formula E ini boleh jadi memunculkan drama baru, cicak versus buaya antara KPK dengan kepolisian. Bahkan drama ini mengesankan ada konflik internal di KPK. Pangkal soalnya eksistensi dari Deputi Penyelidikan Brigjen Endar Priantono. Endar yang merupakan penyidik kepolisian oleh Ketua KPK Firly Bahuri dikembalikan ke kepolisian. Sedangkan Kapolri Jenderal Polisi Sulistyo Sigit malah memperpanjang masa penugasan Endar di KPK. Kapolri telah menyerahkan surat perpanjangan Endar ke KPK. Namun Firly bergeming untuk menindaklanjuti surat dari Kapolri. Brigjen Endar Priantono menjelaskan selama ini perpanjangan masa penugasannya sebagai Direktur Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu usulan dari KPK. Dalam 3 tahun terakhir, setiap setahun sekali Kapolri Jenderal Listio Sigit memperpanjang surat penugasan sebagai Dirdilik di KPK. Menanggapi putusan itu, Endar mengadukan putusan rapat pimpinan KPK ke Dewan Pengawas KPK. Heboh tidak berhenti di situ. Belakangan beredar rekaman video bocornya pertemuan pimpinan KPK dengan unsur pejabat KPK dari kepolisian yang membahas polemik pemberhentian Endar. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klik mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang TNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami atas perintah Bapak kami langgar Bapak. Siap. Ya. Silakan dulu. Terima kasih. Siap. Kami izin rekan-rekan. Bentar dulu.
Siap. Saya tahu Anda tahu saya. Siap. Bukan baru lahir saya. Makanya tadi saya sudah sampaikan, keputusan ini adalah bukan keputusan sendiri. Paham ya? Paham? Harus dipahami dulu. Ini bukan urusan pribadi, nggak ada. Saya sudah sampaikan ke kawan-kawan. Nggak ada sama sekali. Jangan dibawa. Tidak ada konflik bagi saya, mohon maaf. Saya tidak ada konflik pribadi dengan adik-adik saya. Paham baik? Siap. Paham Pak? Cuma Itu dulu. Kami balik keluar aja sampai WO nya. Sebentar dulu. Kami itu sepertinya tidak ada arahan ini. Bukan, ini belum selesai. Baik. Siap nyata dulu. Duduk. Siap. Ini biar balik aja nyata. Siap. Konflik internal antara pimpinan KPK dengan tim penyelidik KPK santer diberitakan lantaran 3 penyelidik KPK menolak kasus Formula E dari penyelidikan naik ke penyidikan. Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpah Hatarongan, sudah berkoordinasi dengan para pimpinan KPK agar kasus Formula E ini yang diduga melibatkan Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta agar segera dituntaskan, mau lanjut atau mau dihentikan. Tumpah tidak ingin kasus ini bernuansa politis di tengah hajatan Pilpres 2024. Apalagi kasus ini sudah menggantung hingga lebih dari setahun. Namun naga-naganya Ketua KPK Firly Bahuri memaksakan agar kasus Formula E ini naik ke penyidikan. 3 pejabat struktural KPK disebut-sebut tidak ingin memaksakan kasus ini. Ketiga pejabat struktural yang disingkirkan itu adalah Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto, Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro, dan Direktur Penuntutan Fitroh Rahcahyanto. Dalam beberapa kali gelar perkara, mereka menilai perkara Formula E yang berlangsung di Jakarta itu belum layak naik ke penyidikan karena belum ada cukup bukti yang memadai untuk disangkakan sebagai kasus dugaan pidana korupsi. Sementara mayoritas pimpinan KPK disebut memaksakan agar kasus Formula E ini naik ke penyidikan walaupun tanpa penetapan tersangka. Ini agak aneh, sebuah kasus yang ditangani KPK biasanya naik ke penyidikan setelah ada subjek yang dijadikan sebagai tersangka. Nah ini kalau misalnya tidak ada tersangka, kenapa harus dipaksakan naik ke penyidikan? Dalam beberapa kesempatan kepada media, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi hal biasa soal bahwa dirinya kini tengah menjadi bidikan KPK. Anies menanggapi bahwa apa yang berlangsung di KPK lebih sebagai opini daripada persoalan substansial. Kenapa? Karena menurut Anies, Badan Pemeriksa Keuangan telah mengaudit pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam 3 tahun berturut-turut, yaitu pada 2020, 2021, dan 2022, hasilnya adalah wajar tanpa pengecualian. Artinya WTP. Jadi dalam sangkaan Anies, jadi sebetulnya remehnya KPK ini harusnya yang tersinggung adalah BPK karena mereka telah menerbitkan laporan WTP, wajar tanpa pengecualian. Juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan bahwa kasus Formula E ini akan jalan terus dan tidak ada tenggat waktunya. Nah ini harusnya kembali kepada apa yang menjadi saran Ketua Dewas KPK Tumpah Hatarongan. Bahwa kasus ini agar tidak menjadi belenggu politik buat Anies Baswedan sendiri dan juga tidak menjadi belenggu hukum dari KPK. Sehingga ada pemisahan yang jelas antara kasus politik dengan kasus hukum. Demikian Lambi Politik kali ini, semoga bermanfaat. Lambi Kulamis, Lambi Mutipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.